Shalom, jemaat GKM Eklesia yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah melayani Tuhan. Haruskah? Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 21 ayat 28 hingga 32. Tapi sebelum saya membacakan ayat firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kita dengar dari firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga tetapi juga yang hadir di tengah-tengah kami melalui Allah Roh Kudus. Sertailah kami, tolonglah kami sementara kami mau membaca, mencoba memahami, menyelidiki, dan juga menolong kami untuk percaya dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, jadikan kami sebagai tanah yang baik, yang subur sehingga pada saat benih firman-Mu ini jatuh ke atasnya, maka firman-Mu ini boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan juga jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah melayani Tuhan. Haruskah? Dan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi, bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat di antara orang-orang percaya, bahkan juga di antara pemimpin-pemimpin gereja tentang pelayanan. Apakah pelayanan itu atau melayani itu merupakan suatu keharusan atau tidak? Sebagian berpendapat harus, dan sebagian lagi berkata tidak harus, alias pilihan atau sukarela. Mana yang benar? Pada waktu pemilihan majelis gereja kita yang lalu, saya bertugas untuk menghubungi para calon majelis gereja yang mendapat suara cukup untuk dapat dicalonkan. Syukurlah sebagian besar menyatakan bersedia apabila terpilih.
Tetapi sebagian lagi menolak dengan berbagai alasan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tema di atas, saya mengambil teks firman Tuhan dari Matius 21 ayat 28 sampai 32 yang sudah saya bacakan tadi. Kita mengenal istilah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 tetapi satu, dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Tetapi ada juga istilah yang lain yang disebut Trituge, tiga tugas gereja. Apa itu? Yaitu koinonia atau persekutuan, marturia, kesaksian, dan diakonia, pelayanan. Tiga-tiganya ini tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan. 3 tugas inilah yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap gereja, bahkan setiap orang percaya. Nah, kalau ada gereja, bahkan juga ada orang percaya yang tidak melakukan salah satu atau apalagi sampai salah 2, maka gereja atau orang Kristen tersebut timpang, tidak sehat, alias sakit rohaninya. Saya umpamakan seperti meja, sebuah meja yang ditupang oleh 3 kaki. Seandainya salah satu kaki dipatah, katakanlah demikian, maka gereja itu, meja tersebut akan rubuh. Jadi pelayanan atau melayani adalah satu keharusan, satu kepastian, satu keniscayaan bagi setiap gereja, bagi setiap orang percaya. Kalau ada gereja atau orang Kristen yang mengabaikan tugas pelayanan atau tugas melayani, maka gereja atau orang Kristen tersebut timpang, bahkan rusak kondisinya. Nah, untuk mendukung hal ini bahwa pelayanan adalah merupakan satu keharusan, saya mengutip 3 ayat di bawah ini. Matius 4 ayat 19, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid pada waktu itu yang mau dipilih untuk menjadi muridnya. Dia berkata, "Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi Tuhan memanggil murid-murid pada waktu itu bukan untuk nganggur-nganggur saja, tidak berbuat apa-apa, tetapi justru Tuhan memberikan tugas kepada mereka, yaitu menjadi penjala manusia. Demikian juga Yohanes 15 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi mengeluarkan buah dan buahmu itu kekal." Jadi Tuhan memilih kita, memilih saudara dan saya juga dengan tugas untuk kita bekerja dan bekerja memberi buah. Dan yang ketiga adalah 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami, Paulus dan jemaat Korintus pada waktu itu, kita semua adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja artinya teman yang diajak bekerja bersama-sama dengan Allah. Tujuannya demikian. Dan lebih-lebih lagi, kita sebagai orang percaya juga disebut sebagai pelayan Tuhan. Atau sebagai abdi Allah. Sebagai hamba Allah. Nah, apakah artinya menjadi pelayan kalau kita tidak melayani, bukan? Apakah artinya disebut sebagai abdi tetapi kita tidak mengabdikan diri kita? Apa artinya kita menjadi hamba tetapi kita tidak menghambakan diri, tidak melayani Tuhan yang memanggil kita? Nah, jadi jelas sekali, dan masih banyak ayat yang lain sebenarnya yang menunjukkan bahwa panggilan Tuhan kepada
kita orang-orang yang percaya itu bukan hanya panggilan keselamatan, tetapi juga panggilan pelayanan. Bayangkan apa yang terjadi kalau ada seorang pegawai ya atau karyawan yang diterima sebagai karyawan, sebagai pegawai sebuah perusahaan, tetapi ketika dia diberi tugas oleh bosnya, dia menolak untuk melakukannya, maka otomatis dia akan langsung dipecat, bukan? Nah, demikian juga halnya dengan kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi abdi-abdi Allah. Dan ketika kita diberikan tugas kita menolak, ya otomatis kita akan tersingkir. Yang kedua, dalam perumpamaan yang kita baca tadi, kita dapati ada dua respon yang berbeda dari dua orang anak. Ketika ayahnya memanggil dan menyuruhnya dia pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Jawab anak yang pertama dikatakan di dalam ayat 28 dan 29. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Kira-kira bagaimana? "Baik, Bapak," dalam pengertian aku sedia, aku mau, tetapi ternyata dikatakan dia tidak pergi. Bagaimana pendapat Anda dengan anak yang demikian, dengan sikap yang demikian? Ya, pasti kita akan mengatakan bahwa anak ini itu pembohong, mencela-mencele. Bahasa Jawanya itu inggih-inggih, boten kepanggih. Yang NATO hanya berbicara doang tanpa aksi, ya. No action. NATO talk only, ya. No action talk only. Inilah yang sebetulnya bisa dikatakan atau disebutkan dengan anak yang pertama tadi. Anak yang bermulut manis tetapi berhati busuk, pelin-pelan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa ada orang Kristen yang mau dikatakan demikian? Orang Kristen yang mencela-mencela, yang tidak konsisten dengan kata-katanya, tidak ada, bukan? Tuhan Yesus juga berkata, jika ya, katakanlah ya. Dan jika tidak, katakanlah tidak. Lebih daripada itu, berasal daripada si jahat. Matius 5 ayat 37. Nah, jika ada orang Kristen yang diminta untuk terlibat dalam pelayanan, dan dia berkata, ya, artinya mau, siap sedia, tetapi dia tidak mau berbuat apa-apa. Apa yang bisa dikatakan tentang orang Kristen yang demikian? Pasti pemimpin gereja tidak senang. Lebih-lebih Tuhan juga pasti tidak senang, tidak berkenan akan sikap yang demikian. Sekarang sikap yang kedua atau respon yang kedua dari anak yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-30 demikian. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, kira-kira bagaimana sikap atau dengan jawaban yang demikian? Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, yaitu imam-imam dan pemimpin Yahudi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang mana? Mereka menjawab, yang kedua.
Tuhan Yesus tidak menyangkal, tidak membantah. Tuhan Yesus hanya berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya dan seterusnya. Gimana? Kalau ada orang Kristen atau orang percaya atau anggota gereja diminta untuk melayani sebagai majelis gereja atau menjadi pengurus komisi atau terlibat di dalam sekolah minggu atau yang lain, tapi dia kemudian mengatakan, tidak mau aku. Tapi diam-diam belakangan dia menyesal, lalu dia melakukannya juga. Ini sikap yang baik atau tidak baik menurut kalian? Ya bisa iya, bisa tidak. Seandainya orang itu mengatakan saya tidak mau, lalu kemudian mencari pengganti dari orang itu untuk melakukan tugas. Nah belakangan dia baru mau, kan sudah terlambat. Sudah diisi oleh orang lain, bukan? Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada maksud Tuhan mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan dua anak ini. Ya, sebenarnya kalau kita cermati ayat yang ke-31 tadi dikatakan saya tidak mau. Tetapi dikatakan di situ lalu dia menyesal, ya dikatakan. Kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Artinya dia bertobat. Dia merasa bersalah dengan jawabannya tadi. Lalu dia bertobat dan dia menyatakan mau, lalu dia pergi langsung ke kebun anggur untuk bekerja. Nah, jawaban yang tadi disampaikan oleh anak yang kedua tadi tidak disanggah oleh Tuhan Yesus. Artinya tidak ditolak ya. Nah, menggambarkan siapa? Menggambarkan siapa anak yang pertama dan yang kedua tadi? Yang pertama sebetulnya itu ditujukan kepada tadi yang bertanya, orang-orang Farisi atau yang mengerumuni Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi atau para imam-imam itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti hukum Tuhan, hukum Taurat. Bukan hanya mengerti tetapi mereka juga hafal hukum-hukum Tuhan itu. Tapi sayang mereka tidak melakukannya. Mengerti, paham, hafal tapi tidak melakukannya. Apa gunanya? Apa artinya itu? Nah, saudara-saudara, sedangkan anak yang kedua adalah menggambarkan orang-orang berdosa. Orang-orang pemungut cukai. Pelacur-pelacur, katakanlah demikian sekarang PSK. Tapi mereka ketika mendengar Injil, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyesal akan hidupnya, akan dosanya. Kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka inilah yang disebut sebagai orang yang diperkenan oleh Tuhan, disukai, disenangi oleh Tuhan. Karena mereka melakukan perintah atau kehendak yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang pertama tadi merasa sebagai orang-orang keturunan Abraham. Dan keturunan Abraham berarti orang yang sudah mendapatkan janji Allah kepada Abraham. Mereka mengklaim dirinya sebagai orang yang percaya dan pastilah akan masuk dalam kerajaan surga. Sayang, perbuatannya tidak menunjukkan hal itu. Nah, sebaliknya dengan golongan yang kedua tadi, orang yang terpinggirkan, orang yang dianggap berdosa, tetapi karena mereka mau menyambut firman Tuhan, mau percaya kepada Tuhan Yesus, justru mereka lah yang diterima di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, sekarang dengan anak yang mana saudara dan saya akan mengidentifikasikan diri kita. Apakah anak yang pertama ataukah dengan anak yang kedua? Sebenarnya kedua anak ini adalah anak bapa.
Sama seperti kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita mengaku sebagai anak-anak Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Perbedaannya adalah ada yang mau terlibat dalam pelayanan seperti yang diperintahkan oleh Bapa dan Tuhan Yesus, dan ada yang tidak mau dengan macam-macam alasan, yaitu untuk perintah untuk bekerja di ladang atau di kebun anggurnya, yaitu dunia ini, atau itu berarti juga kerajaan Allah, itu berarti juga gereja Tuhan, atau di tempat pekerjaan, atau di dalam rumah tangga, di dalam komunitas-komunitas yang lain. Itu semua adalah ladang pelayanan kita, ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi saya akan melantik pengurus komisi-komisi serta 2 majelis gereja yang ketinggalan dilantik pada tanggal 5 Juni yang lalu. Jadi inilah seluruhnya majelis gereja dan pengurus komisi-komisi yang terlibat dalam pelayanan. Apakah itu berarti hanya mereka saja? Kira-kira 20 atau 25 lebih sedikit, dan itu berarti hanya sekitar 25% dari jumlah jemaat kita. Apakah itu berarti hanya mereka lah nanti karena mereka mau melakukan pekerjaan Tuhan, mau melayani, mereka lah yang diperkenan oleh Tuhan, dan hanya mereka lah nanti yang akan masuk dalam kerajaan surga? Bagaimana dengan yang 75% yang sisanya? Nah, seharusnya bukan hanya 25% yang terlibat dalam pelayanan. Seperti yang firman Tuhan yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Seharusnya semua 100%, semua anggota jemaat harus terlibat di dalam pelayanan. Sekali lagi bagaimana? Bagaimana dengan nasib 75% yang tidak terlibat di dalam pelayanan majelis gereja atau pelayanan komisi-komisi? Apakah mereka termasuk dalam golongan anak yang kedua atau yang pertama? Nah, saudara-saudara, saya perlu memberi catatan langsung bahwa yang pagi ini dilantik dalam kemajelisan gereja maupun di dalam komisi sebagai pengurus komisi-komisi, mereka adalah yang terstruktur atau terorganisasi, ya, yang dipilih oleh jemaat masuk dalam majelis gereja dan komisi-komisi tadi. Tetapi yang tidak terstruktur tetapi terlibat di dalam pelayanan justru lebih banyak lagi. Misalnya guru-guru sekolah minggu, pemain musik yang bertugas dalam multimedia, melayani dalam bidang multimedia, para pendoa-pendoa baik pribadi, keluarga, atau di tim-tim doa yang lain, mungkin terlibat di dalam tim perkunjungan, mungkin bertugas sebagai juru masak, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang dilakukan secara pribadi baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat sosial, dan masih banyak lagi yang langsung atau tidak langsung berdampak pada kesaksian gereja sehingga mendukung pertumbuhan gereja baik secara kualitas maupun secara kuantitas, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang di Efesus. Dikatakan demikian, surat Paulus kepada jemaat yang di Efesus, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dikatakan di sini orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan.
Mereka terlibat dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Sebaliknya juga perlu dicatat bahwa saudara-saudara yang saat ditanya berkata, apakah engkau mau dicalonkan sebagai anggota majelis gereja? Kalau nanti terpilih berkata, siap. Begitu juga pengurus-pengurus komisi yang lain pada waktu ditawari atau diminta untuk terlibat di dalam pelayanan komisi, mungkin mereka mengatakan juga siap, tapi kemudian tidak berbuat apa-apa. Persis seperti anak yang pertama tadi. Maka jelas Tuhan tidak berkenan. Bahkan kalau itu terus-menerus dilakukan, jelas bisa-bisa dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan sampai hal itu terjadi atas seorang pun di antara kita yang sudah berjanji atau berkomitmen untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Nah, bagi saudara-saudara yang telah melibatkan diri dalam pelayanan baik terstruktur atau tidak, maka di samping hidupnya diperkenankan atau menyenangkan hati Tuhan karena telah mentaati panggilan Tuhan, maka hidupnya juga akan dipenuhi dengan rasa damai, rasa sejahtera, dan panjang umur, seperti dikatakan Paulus di dalam suratnya jemaat di Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi Paulus berkeyakinan kalau hidupnya masih ada, masih diberi nafas, masih diberi kesehatan, kekuatan, maka itu berarti Tuhan masih berkenan atas hidupnya. Berkenan untuk apa? Berkenan untuk hidup memberi buah. Pohon yang berbuah menunjukkan bahwa pohon itu masih produktif, masih sehat, masih segar. Dan itu seperti yang dikatakan oleh pemazmur 92, pemazmur ayat 92 ayat Mazmur 92 ayat 15 dan 16 dikatakan demikian sebagai ayat penutup. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi sekali lagi di sini dikatakan masa tua pun masih tetap segar, gemuk, sehat, dan berbuah, artinya masih produktif, masih menghasilkan karya-karya yang bisa mempermuliakan Tuhan dan mempertumbuhkan, memperkembangkan gereja Tuhan. Amin.